Barang siapa menyelisih Rasulullah, menyelisih itu bisa menentang, bisa menolak, bisa meminggirkan, bisa mengkriminalisasi, bisa mendiskreditkan, bisa. Gitu. Bisa menampilkan wajah Islam yang coreng-moreng, bisa. Mimba di mata bayanul huda, setelah datang kepada mereka, setelah jelas kepada mereka, setelah terang kepada mereka tentang jalan kebenaran, wa yattabi ghairal sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan-jalan bukan jalan para sahabat. Karena ayat ini menurut Ibnu Katsir, ayat ini sabilil mu'minin ini adalah sahabat. Karena ayat ini di zaman sahabat ada, ayat ini turun. Jadi sebagai contoh itu adalah sahabat. Jadi intinya, barang siapa menyelisih Rasulullah, barang siapa menentang Rasul, barang siapa memusuhi Rasul, setelah datang kepada mereka kebenaran itu dan tidak mau ikut jalan sahabat. Jadi ada orang-orang yang terima Islam tapi tidak ikut sahabat. Bagaimana itu? Kami Islam juga, gitu ya. Kami cinta Rasul juga, kalau misalnya begitu. Tapi dalam prakteknya mereka tidak ikut Rasul, mereka tidak ikut sahabat. Bahkan kadang-kadang mereka mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi mereka menolak bagaimana konsep kehidupan para sahabat. Ya. Maka apa yang terjadi? Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Kami akan biarkan dia tenggelam dalam kesesatan yang dia kuasai. Jadi orang-orang yang menentang Rasul, yang mengaku Islam, sholat bersama kita juga. Kalau yang tidak sholat sudah jelas, Pak. Ya, jelas. Sholat bersama kita juga. Ya. Tapi dia menolak konsep ini yang diajarkan Rasul. Nuwallihi ma tawalla. Maka kami biarkan dia tenggelam dalam kesesatan yang dia kuasai. Di mana kesesatan itu? Di muka bumi. Tatkala masih hidup, dia akan tenggelam dalam kesesatan. Wa nuslihi jahannam. Ya. Wa nuslihi jahannam, dan akan kami masukkan ke dalam jahannam. Kata siapa ini? Firman Allah, bukan kata saya. Jadi saya tidak memponis, tapi barang siapa menentang Rasul, tidak mengikuti jalan para sahabat, maka di dunia dia akan tersesat. Ya. Yang kadang-kadang manusia ini tidak tahu kalau dia sesat. Kenapa? Dia tidak paham manatus sabilil mu'minin. Ya. Sabilil mu'minin itu adalah jalan orang-orang beriman, itu adalah Islam. Yang kita minta dalam surat tadi itu. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini sangat jelas sekali, Pak. Sangat jelas sekali. Tapi barangkali memang tidak berangkat dari keyakinan yang menggigit kepada Islam. Tidak berangkat dari situ. Dia kira antara sholat dan perbuatan itu boleh beda. Boleh beda. Ya. Manuslihi jahannam, dan akan kami tenggelamkan dalam jahannam, masukkan dalam jahannam. Wasaat masiro. Jahannam itu tempat seburuk-buruknya, tempat kembali. Kita dengar ada, ya masih mendingan sih, karena kita anggap ini orang bodoh ya. Ada seorang artis dengan bangganya dia menyatakan, nggak apa-apa saya masuk neraka. Saya nanti ketemu teman-teman yang hebat-hebat di situ. Saya akan bikin acara. Kalimat ini keluar karena dari lisan yang tidak paham. Kalau lisannya sadar, paham bahwa jangankan neraka jahanam, Masya Allah,
kita kepercik api las saja pedih, kepercik api las saja pedih. Kita memegang korek api yang baru kita korek, kan kemudian kita pegang, itu kita kepanasan. Kita nginjak puntung rokok tidak sengaja, luar biasa panasnya, kelojotan kita. Iya. Kenapa? Lemah pemahamannya tentang yang gaib. Lemah pemahamannya tentang Allah. Bahkan barangkali tidak paham tentang Allah. Kalau menyatakan biarkan, nggak apa-apa saya masuk neraka, itu nantang Allah. Tapi mudah-mudahan dia dimaafkan Allah karena dia bodoh. Tapi kalau yang profesor, sulit saya akan menyebutkan dia dimaafkan Allah, sulit. Apakah ada profesor yang menentang Rasul? Ada. Tatkala kita sampaikan sholat lurus dan rapat, apa yang dia katakan? Kita katakan lurus dan rapat agar tidak ada setan yang masuk di tengah-tengah kita. Dia katakan, saya senang kalau setan sholat bersama saya. Ini seorang profesor, tapi akal berpikirnya, cara berpikirnya, nilai-nilai keyakinannya mirip dengan artis yang kita sebutkan tadi. Ya. Setan nggak bakal sholat, setan nggak bakal sholat. Iblis nggak bakal sholat, iblis. Kalaupun sholat pun tidak terima Allah, setan dan iblis ini tidak terima Allah. Nggak apa-apa kalau setan sholat, nggak apa-apa sama saya, nggak apa-apa. Saya senang kalau setan sholat. Ini kan menentang Rasul ini.